ciao, bella ciao, 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 una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Baik, materi akan saya mulai. Untuk materi pertama, saya akan membahas mengenai proses dalam sistem pembayaran. Proses dalam sistem pembayaran atau proses penyelesaian pembayaran merupakan proses ketika instruksi pembayaran dipertukarkan antara bank pembayar dan bank penerima, dan bagaimana bank yang bersangkutan menyelesaikan kewajiban keuangan atau settlement di antara mereka sehingga dapat dilakukan pendebetan atau pengkreditan rekening nasabah. Adapun beberapa bagian dari proses dalam sistem pembayaran, di mana yang pertama ada hubungan bilateral dan multilateral. Hubungan bilateral adalah setiap bank mempunyai hubungan koresponden dengan bank lain tanpa melalui pihak ketiga, di mana setiap bank memiliki rekening di bank korespondennya. Lalu ada hubungan multilateral yang merupakan hubungan koresponden antar bank dilakukan melalui pihak ketiga atau agen settlement. Lalu yang kedua ada sistem batch dan real time. Pada sistem batch, instruksi pembayaran dikumpulkan terlebih dahulu sedangkan pemrosesannya dilakukan kemudian dalam jumlah tertentu sekaligus pada satu waktu tertentu. Sehingga sering juga disebut sebagai sistem deferred atau tertunda. Sementara itu, pada sistem real time atau seketika, penyampaian dan pemrosesan instruksi pembayaran dilakukan satu demi satu seketika setiap datangnya instruksi pembayaran. Lalu yang ketiga ada settlement gross dan net. Pada settlement gross, setiap instruksi pembayaran dikirim dari bank pembayar ke bank sentral dan secara individu diselesaikan pada rekening bank pembayar dan bank penerima sehingga akan terdapat pembukuan debit dan kredit untuk setiap instruksi pembayaran yang diselesaikan. Lalu pada settlement net, bank tidak menyelesaikan instruksi pembayaran secara individu seperti pada settlement gross, melainkan bank mengumpulkan semua tagihan dan kewajiban dalam periode tertentu yang kemudian dibuatkan posisi final sebelum proses settlement. Lalu yang keempat ada real time gross settlement atau RTGS. Operasi pasar uang dan pasar modal yang aman dan efisien sangat bergantung pada kelancaran sistem pembayaran bernilai besar. Model pembayaran bernilai besar yang digunakan oleh banyak negara adalah gross settlement yang dioperasikan oleh bank sentral secara seketika atau real time dan disebut sistem real time gross settlement atau RTGS. RTGS dapat dilakukan dengan atau tanpa fasilitas intrahari, yaitu fasilitas pinjaman yang diberikan bank sentral kepada bank peserta pada hari yang sama sesuai dengan ketentuan. Apabila dana bank pada rekeningnya di bank sentral tidak cukup. Dalam sistem RTGS, setiap transaksi diselesaikan pada rekening bank yang ada di bank sentral secara gross dan berkesinambungan. Settlement RTGS bersifat segera, final, dan tidak dapat dibatalkan atau irrevocable. Risiko kredit tidak ada karena tidak adanya tenggat waktu dan RTGS dirancang untuk meminimalkan risiko manajemen pada settlement pembayaran antar bank. Lalu yang kelima ada clearing. Settlement sistem pembayaran bernilai kecil pada umumnya menggunakan sistem clearing. Menurut Commit on Payment and Settlement Systems atau CPSS of Bank for International Settlements atau BIS, clearing adalah suatu proses transmisi, rekonsiliasi, dapat juga meliputi proses konfirmasi dari perintah pembayaran atau transfer sekuritas di mana proses tersebut dapat meliputi proses netting dari instruksi pembayaran atau transfer sekuritas tersebut serta proses penyusunan posisi final dari peserta clearing untuk tujuan settlement. Clearing pada umumnya merupakan sistem penyelesaian transaksi berbasis deferred net multilateral. Deferred atau batch tersebut dikarenakan instruksi pembayaran dikumpulkan terlebih dahulu sedangkan pemrosesannya dilakukan kemudian dalam jumlah tertentu sekaligus dan pada satu waktu tertentu. Lalu, net multilateral dikarenakan setiap bank membuat satu posisi final untuk semua bank mitra kerjanya atau korespondennya. Sehingga
hanya akan ada satu settlement untuk setiap bank. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan membawakan presentasi tentang risiko dalam sistem pembayaran. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa sistem pembayaran itu adalah hal yang penting dalam suatu perekonomian. Untuk itu, sistem pembayaran perlu diatur dan diawasi mengingat terdapat berbagai risiko yang akan mungkin dihadapi. Menurut CPSS BIS tahun 1996, risiko pembayaran dapat dibagi dalam 5 kategori. Yang pertama ada risiko kredit, yaitu risiko ketika salah satu peserta dalam sistem pembayaran tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo atau di masa yang akan datang. Lalu yang kedua ada risiko likuiditas, yaitu risiko ketika salah satu peserta dalam sistem pembayaran tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, walaupun di masa yang akan datang mungkin dia akan dapat membayarnya. Lalu yang ketiga ada risiko hukum, yaitu risiko ketika kerangka hukum yang lemah atau ketidakpastian dari hukum yang dapat memperburuk proses dalam pembayaran dalam suatu perekonomian di risiko likuiditas dan risiko kredit. Lalu yang keempat ada risiko operasional, yaitu risiko yang ditimbulkan oleh faktor-faktor operasional seperti tidak berfungsinya secara teknis atau kesalahan operasional yang dapat menyebabkan atau memperburuk risiko kredit dan risiko likuiditas. Lalu yang terakhir ada risiko sistemik, yaitu risiko ketidakmampuan salah satu peserta untuk memenuhi kewajibannya atau gangguan pada sistem yang menyebabkan ketidakmampuan peserta lain untuk memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo. Selanjutnya, kegagalan pembayaran tersebut dapat menyebar secara luas dan akhirnya dapat membahayakan sistem atau pasar keuangan. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada peran bank sentral dalam sistem pembayaran. Secara umum, sistem pembayaran merupakan salah satu prasyarat bagi pencapaian tujuan utama bank sentral, yaitu stabilitas moneter dan keuangan. Hal itu telah memberikan alasan yang kuat bagi bank sentral untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Setidaknya, bank sentral harus memiliki peran atau tanggung jawab sebagai pengawas dan pembuat peraturan untuk mengontrol risiko yang diakibatkan oleh transaksi harian. Keterlibatan atau peran bank sentral dalam sistem pembayaran secara umum meliputi 4 hal, yaitu yang pertama, pemakai sistem pembayaran di mana bank sentral harus mempunyai transaksi-transaksi yang harus dilaksanakan, seperti settlement dari operasi pasar terbuka, transaksi devisa, pembayaran tagihan, gaji, dan sebagainya. Yang kedua ada anggota sistem pembayaran, di mana bank sentral harus perlu membayar dan menerima pembayaran atas nama nasabah-nasabahnya sendiri, seperti pemerintah dan lembaga keuangan internasional. Yang ketiga ada penyedia sistem pembayaran, di mana bank sentral harus menyediakan fasilitas dan penyelenggaraan sistem pembayaran. Yang keempat ada pelindung kepentingan umum, di mana bank sentral sebagai regulator, pengawas anggota sistem pembayaran, atau pengawas perbankan, administrasi, dan perencanaan. Keterlibatan bank sentral dalam penyelenggaraan sistem pembayaran bervariasi dari satu bank sentral ke bank sentral lain. Pada umumnya, bank sentral berperan sebagai pelindung kepentingan umum, khususnya sebagai regulator dan pengawas sistem pembayaran. Bank sentral juga berperan sebagai penyedia sistem pembayaran, terutama apabila belum dapat diselenggarakan oleh pihak swasta. Dalam hal sistem pembayaran telah dapat diselenggarakan oleh pihak swasta, bank sentral dapat berperan sebagai pemakai dan anggota sistem pembayaran tersebut. Baik, sekian dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai blockchain. Blockchain adalah serangkaian catatan data yang dikelola oleh suatu kelompok komputer yang di dalamnya tidak dimiliki oleh suatu entitas ataupun pihak ketiga. Berbagai blok data